Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita menghadapi berbagai situasi. Ada yang membuat kita bahagia, ada pula yang membuat kita kecewa, bahkan ada yang membuat kita ingin marah atau menyerah. Pertanyaannya bukan apakah kita boleh merasa, tetapi bagaimana kita bisa mengekspresikan perasaan itu dengan cara yang sehat dan wajar. Inilah yang ingin kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Perasaan adalah bahasa hati. Perasaan bukan tanda kelemahan. Justru perasaan adalah bahasa hati yang memberitahu bahwa kita sedang menjadi manusia. Namun, ketika perasaan tidak dikelola dengan baik, ia bisa berubah menjadi luka. Anak menjadi pemberontak, orang tua menjadi mudah tersinggung, dan ada guru pun bisa merasa lelah secara emosional. Maka penting bagi kita semua untuk belajar cara mengekspresikan perasaan dengan wajar. Apa itu ekspresi perasaan yang wajar? Mengekspresikan perasaan secara wajar berarti kita berani jujur pada apa yang dirasakan, tidak melukai orang lain, tidak menyakiti diri sendiri, tetap menjaga sopan santun dan empati. Bukan pula dipendam hingga meledak, dan bukan pula diucapkan tanpa kendali. Contoh kasus kita lihat dari sudut pandang siswa. Misalnya, Raka merasa kecewa karena nilainya turun drastis. Ia takut dimarahi orang tua dan merasa gagal sebagai anak. Seringkali cara yang tidak sehat itu akan muncul. Raka memilih diam, menjauh, atau mengurung diri. Nah, seharusnya ada cara yang lebih sehat. Dengan Raka berkata pelan, "Saya kecewa dengan diri saya sendiri, tapi saya ingin belajar lebih baik." Dengan proses berbicara pelan pada diri sendiri ini akan membuat lebih sehat. Disinilah proses kedewasaan itu dimulai. Kasus yang kedua, kita lihat dari sudut pandang orang tua. Misalnya, ibu merasa lelah dan marah ketika anaknya main HP terus. Seringkali cara yang tidak sehat keluar dengan membentak tanpa mendengar alasan anaknya. Seharusnya bisa digunakan cara yang lebih sehat, seperti ibu khawatir kalau kamu terlalu lama bermain HP. Ibu ingin kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Kalimat itu bisa ibu katakan agar tidak menyakiti tetapi tetap membangun anaknya. Kita lihat dari sudut pandang guru. Kadangkala guru merasa kesal karena siswa tidak memperhatikan saat jam pelajaran. Seringkali cara yang kurang sehat dengan menghardik atau mempermalukannya di depan teman-temannya atau di depan kelas begitu, dengan menyebut nama dengan alasan misalnya sebagai contoh bagi yang lain. Sebenarnya di situ adalah cara yang kurang sehat karena telah mempermalukan satu siswa di hadapan siswa yang lain. Langkah yang lebih sehat
bisa dikatakan dengan ramah. Bapak merasa sedih ketika kalian tidak fokus, karena Bapak ingin kalian semua berhasil. Dengan komunikasi seperti itu akan lebih mendewasakan para siswa yang ada di kelas tersebut. Oke, ada 5 langkah yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini agar ekspresi perasaan itu lebih sehat. Sadari perasaan kita itu menjadi hal yang bertanya. Contohnya, apa yang sedang saya rasakan saat ini? Beri namanya, misalnya marah, kecewa, cemas, atau sedih. Sampaikan dengan bahasa yang lembut. Gunakan awal kalimat saya merasa, begitu ya. Dengarkan respon dan empati. Jangan hanya ingin dimengerti, tapi juga mari kita sama-sama belajar untuk memahami. Diakhiri dengan solusi, bukan saling menyalahkan, tapi mencari jalan keluar. Pesan untuk siswa, kalian tidak salah jika merasa sedih atau marah. Namun, kalian sedang belajar menjadi dewasa saat mampu mengatakan, saya tidak baik-baik saja, tapi saya ingin memperbaikinya. Itulah kebenaran yang sejati. Dan pesan untuk orang tua, anak bukan hanya perlu diarahkan, tetapi juga perlu didengarkan. Kadang mereka tidak butuh ceramah, hanya ingin dimengerti. Pesan untuk para guru, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penenang bagi siswa-siswanya. Keteladanan dan mengelola emosi adalah pelajaran yang paling berharga. Sebagai penutup, kita siswa yang berani jujur pada perasaan, orang tua yang mau mendengar dengan hati, dan guru yang membimbing dengan empati, disitulah pendidikan karakter yang benar-benar hidup. Mari kita bangun generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara emosional. Saya Pak Lut, pembina karakter. Semoga materi ini menjadi jembatan komunikasi yang lebih hangat antara siswa, guru, dan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.